Dokter Cantik Kesayangan Tuan Muda, episode 30. Sinar terik matahari telah ke sela-sela jantung, menembus ke retina seseorang yang masih setia belum di bawah selimut putihnya. Tidurnya begitu nyenyak, seolah-olah tidak ada beban sedikit pun. Padahal, ia telah membuat seseorang semalaman tidak bisa tidur. Karena posisi tidurnya yang tidak teratur, ditambah dengan baju yang melekat di tubuhnya begitu seksi. Romi yang bangun terlebih dahulu, hanya bisa menghela napas pasrah. Baru 1 malam ia bersama dengan istrinya, namun wanita itu sudah membuatnya menderita. Raga dan batinnya tersiksa. Semalam saat Romi sudah bisa menguasai dirinya, sedikit lagi matanya tertutup. Kaki Inggit tiba-tiba bertengger manja di pahanya, membuat pria itu terbangun kembali. Dan sialnya, wanita itu justru tidur dengan nyenyak, dengan baju yang begitu tipis. Pria mana yang tidak akan tersiksa jika disuguhkan dengan hal seperti itu, namun naas belum mampu ia sentuh. Sejenak Romi memandang istrinya, lalu tersenyum kecil karena bibir wanita itu sedikit terbuka. Dia benar-benar unik, ujarnya lalu menurunkan kakinya, berpijak di atas keramik putih yang dingin, melangkah menuju ke kamar mandi. Pagi ini Romi akan membawa Inggit pulang ke rumahnya dulu, untuk mengambil barang-barangnya, kemudian membawanya pulang. Sang mama dan kakaknya pasti sudah sibuk di rumah untuk menyambut kedatangan menantunya. Inggit menggigit kecil kukunya berulang kali. Sesekali ia melirik suaminya yang tengah fokus menyetir. Namun, kenapa ada yang berbeda? Kenapa pria itu terlihat lebih tampan dari biasanya? Ya Tuhan, ngomong apa sih kamu, Inggit? Batin Inggit seraya meringis. Sekali lagi, Inggit melirik Romi. Ada sesuatu yang ingin wanita itu tanyakan. Namun entah kenapa bibirnya masih bungkam. Pagi tadi ketika bangun dari tidurnya, Inggit sempat menjadi tertahan saat melihat pakaiannya yang begitu terbuka. Dan lebih parahnya, selimutnya pun terlepas. Jadi sudah pasti, setiap inci tubuhnya dengan jelas. Malu bukan main. Itulah yang dirasakan Inggit. Dan yang mengganjal pikiran Inggit sekarang adalah, apakah dia berbuat aneh di dalam tidurnya semalam? Oh no, tidak mungkin dia menjadikan suaminya guling. Atau lebih parahnya ia menendang suaminya. Kenapa? Lamunan Inggit ketika buyar saat suara berat itu keluar. Wanita itu menoleh memperhatikan Romi yang masih fokus menyetir dengan satu tangannya, dan tangan satunya lagi memainkan dagunya. Sungguh, dia begitu mempesona, membuat Inggit meneguk salivannya kasar, dan wajahnya pun tampak merona. Kenapa aku merasa sekarang dia dari Dokter Aidi? Batin Inggit. Ada yang ingin kamu tanyakan? Tanya Romi, karena tidak tahan dengan tatapan Inggit. Itu apa semalam aku tidurnya, ya? Belum selesai ucapan Inggit, pria itu telah menjawab dengan tegasnya. Seolah ia tahu apa kata yang akan diucapkan Inggit selanjutnya. Inggit meringis, memutar kepalanya ke kiri, ke arah jendela, mengetuk pelan kepalanya. Inggit bodoh, mestinya kamu tidur di sofa. Hancur deh matchku. Gerutunya masih mengetuk kecil kepalanya. Terlihat Romi tersenyum tipis, memutar kepalanya sedikit ke kanan. Namun beberapa detik kemudian, ia kembali ke wajah datarnya. Ia tidak ingin Inggit melihatnya tersenyum. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampailah pasangan itu di rumah Inggit. Adira dan juga Ilham pun turut menyambut kedatangan anak dan menantunya.
Pengantin baru, mukanya seger banget. Goda Ilham kepada putri dan menyentuhnya saat menerima uluran tangan Inggit. Romi hanya tersenyum tipis, sedangkan Inggit mencibirkan bibirnya karena gurauan ayahnya yang bermakna. Meski semalam mereka tidak melakukan ritual malam pertama, tetap saja keduanya terlihat malu dan canggung. Sudah ya, jangan dilihat, mereka malu tuh. Timpal Adira tersenyum. Mama, protes Inggit. Iya sayang, gak lagi. Ayo kalian duduk dulu, biar mama menyuruh bibi buatin minum. Sambung Adira kemudian. Atau kalian mau ke kamar dulu? Mungkin Romi mau melihat-lihat kamar istrinya. Romi dan Inggit saling melirik sekilas. Romi merasa tertarik dengan tawaran baru saja. Sedangkan Inggit cukup ketar-ketir karena takut jika keadaan kamarnya sekarang sedang berantakan. Iya benar, bawa suamimu ke kamarmu, biar dia bisa berkenalan dengan sejajaran bonekamu yang berwarna kuning itu. Ucap Ilham disertai dengan kekahannya. Warna kuning adalah warna favorit Inggit sejak kecil. Wanita itu sangat menyukai warna kuning, karena menurut filosofi warna kuning itu selalu dikaitkan dengan keceriaan, kebahagiaan, dan rasa optimis. Warna kuning adalah warna yang cerah, hingga bisa membawa kebahagiaan. Warna kuning kerap kali digunakan untuk terapi pereda stres atau sebagai pengendali emosional. Dan ini bermula dari kecintaan wanita itu terhadap bunga matahari hingga saat ini. Cekol. Begitu pintu terbuka, Romi dan Inggit terdiam sesaat. Inggit merasa lega karena kamarnya sudah rapi dan bersih. Romi, pria itu terlihat menelisik kamar tersebut. Matanya berotasi memperhatikan tatanan kamar yang didominasi dengan warna kuning. Sedikit silau memang, tapi terkesan elegan. Rapi, bersih. Dia benar-benar pecinta kuning sejati. Batin Romi. Masuklah, istirahat sebentar. Aku akan menyiapkan barangku. Ucap Inggit setelah cukup lama berdiri di ambang pintu. Jawab Romi lalu melangkah tanpa canggung ke arah ranjang Inggit. Duduk bersandar di dashboard ranjang. Pria itu ingin istirahat sebentar untuk menggantikan tidurnya yang sempat terganggu semalam karena ulah istrinya. Inggit masuk ke dalam ruang gantinya seraya mengunyunkan bibirnya, menggerutu kesal. Apa dia tidak bisa bicara panjang sedikit? Aku kan jadi bingung memulai percakapan dengannya. Di tempat lain, Kimi dan Ethan sedang bersama, menikmati makan siang yang dimasak sendiri oleh Ethan. Ya, mereka saat ini ada di ruangan kerja pria itu. Ethan sengaja menjemput kekasihnya untuk memanjakan lidah wanita itu dengan masakannya. Bagaimana? Enak kan? Tanya Ethan setelah suapan pertama telah masuk ke dalam mulut wanita itu. Kimi mengangguk berulang. Enak? Kamu belajar dari mana? Kimi penasaran, karena tidak biasanya seorang lelaki itu pintar atau mahir dalam mengelola bahan dapur. Terlebih lagi dengan perangai Ethan yang terbilang cuek. Kimi pikir Ethan hanya mengelola bisnisnya tanpa ikut campur dengan cita rasa makanan di restorannya. Ternyata pikirannya salah. Masakan kekasihnya ini sangat enak. Hingga tanpa sadar, nasi di piringnya telah habis tak tersisa. Lapar apa doyan, Bu Dokter? Ciwir Ethan yang sudah lebih dulu selesai makan. Kimi cengengesan. Lapar plus doyan. Tadi bilangnya banyak, sekarang habis tanpa sisa. Ethan mencibir kekasihnya itu seraya berdiri untuk merapikan meja tersebut. Namun sebelum tangannya menyentuh piring, Kimi menahannya. Biar aku saja, kan kamu udah masak, jadi giliran aku lagi yang membersihkannya.
Ucapan Kimi dengan tatapan tidak enaknya membuat Ethan tersenyum lalu menyentuh punggung tangan Kimi kemudian mengecupnya. Tidak usah sayang, kamu duduk saja, biar aku yang bereskan. Sekalian, aku mau ngambilin kamu es krim di bawah. Mau nggak? Es krim rasa taro ada loh. Tawar Ethan karena pria itu sangat tahu warna kesukaan kekasihnya ini. Meski sedikit malu karena perlakuan Ethan begitu mendengar cemilan dingin itu mata Kimi berbinar-binar. Kemudian mengangguk. Mau? Ethan tersenyum gemas mengacak rambut dokter itu. Baiklah, tunggu di sini ya. Kimi mengangguk lucu. Wanita itu tersenyum malu-malu setelah kepergian Ethan. Ternyata kayak gini rasanya punya orang spesial. Rasanya sangat menyenangkan. Kimi sayang Ethan. Gerutunya kemudian menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Tergagah geli dengan ucapannya sendiri.